Para Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pagi hari ini kita punya dukungan karma baik, yang mana di pagi ini kita dapat menggunakan sebagian waktu yang kita miliki untuk kembali belajar Dhamma, ajaran Sang Buddha. Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, sebelum Bante melanjutkan, Bante ingin menyampaikan selamat Trisuci Waisak. Semoga berkah Waisak senantiasa menyertai Bapak Ibu. Semoga Ibu Bapak senantiasa sehat, bahagia, sejahtera. Di pagi ini, tentu saya punya kesempatan untuk kembali berjumpa dengan Bapak Ibu setelah 1 bulan absen. 2 hari yang lalu saya baru sampai, jadi mungkin di antara Bapak Ibu mungkin bertanya, canting malam dan canting paginya kemana kok libur? Karena tempat yang menjadi tujuan saya pembinaan 1 bulan yang lalu, di jam Anda tidur, di sana sarapan pagi. Jadi ada selisih waktu 14 jam lebih lambat. Jadi kalau ibu bapak yang ingin awet muda bisa berkunjung ke tempat yang saya tinggal. Kalau di sini tanggal 18, sekarang di sana masih tanggal 17. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, di sana saya juga menyampaikan kepada para umat sehubungan dengan keberuntungan yang kita miliki. Apa yang menjadi keberuntungan yang kita miliki? Tentu selain kita terlahir sebagai manusia, keberuntungan yang kita miliki adalah dalam kehidupan ini, kita bisa bertemu dengan Dhamma. Dan juga dalam kehidupan ini, kita bisa punya kesempatan untuk praktek Dhamma. Ini adalah keberuntungan yang perlu kita syukuri. Karena ibu bapak perlu ketahui, untuk dapat berjumpa dengan Dhamma ini tidaklah semua orang mampu peroleh. Maka kita patut bersyukur dalam hidup ini, selain kita lahir jadi manusia, keberuntungan yang kita miliki adalah kita dapat bertemu Dhamma dan juga praktek Dhamma. Bapak dan Ibu, kenapa kita mengatakan demikian? Karena dalam kehidupan ini kita butuh cahaya penerang. Dalam kehidupan ini kita butuh cahaya. Dan cahaya ini dicari oleh semua makhluk. Maka salah satu cara untuk mengumpulkan orang, cahayanya mesti ada. Di salah satu buku yang pernah saya baca, dikatakan bahwasanya kemajuan terbesar manusia diawali dengan sebuah penemuan, yaitu penemuan tentang api. Kenapa dikatakan api merupakan penemuan yang terbesar? Karena di saat munculnya api, disitulah manusia berkumpul. Dan disitulah awal dari sebuah lahirnya bahasa. Kita bisa mengenal sebuah bahasa yang sekarang ini melewati sebuah peradaban panjang. Dan titik awalnya adalah dimulai ditemukan yaitu api.
Zaman sekarang juga sama. Saya perhatikan orang-orang juga berkumpul, juga tidak lepas dari dekat-dekat api. Ngumpulkan orang kalau zaman dulu ada api unggun. Dulu di bawah, namanya api unggun. Ada cahaya api, orang kumpul. Sekarang beda. Kalau dulu cahayanya di bawah, sekarang cahayanya di atas. 2 bulan yang lalu saya pergi ke salah satu tempat umat Buddha punya tempat semacam villa bagus untuk meditasi. Naik gunung. Gunung itu juga ramai juga. Ternyata juga kumpulnya orang juga butuh cahaya. Hanya bedanya cahayanya itu digantung di atas. Yaitu lampu-lampu kafe. Jadi orang juga kumpul. Jadi untuk mengumpulkan manusia, ini butuh cahaya. Makanya kadang-kadang cahaya ini juga ngundang manusia. Sama juga dalam kehidupan kita juga butuh cahaya. Di dalam kitab suci Anguttara Nikaya, kelompok 4, Sutta ke-143. Di sana Guru Buddha menyampaikan ada 4 jenis cahaya. Yang pertama adalah Surya Loko. Apa itu Surya Loko? Yaitu cahaya matahari. Kita sekarang bisa tahu pagi, tahu siang, tahu malam, ada cahaya matahari, Surya Loko. Yang kedua adalah Canda Loko, cahaya dari rembulan. Makanya kalau gelap-gelap malam-malam, kalau pas tanggal Capgo itu indah sekali. Ya, indah sekali. Bahkan di zaman Sang Buddha sekalipun, tanggal 1 dan tanggal 15 itu menjadi sebuah penanggalan untuk berkumpulnya para biksu. Dalam masyarakat sekarang masih tersisa yaitu kebiasaan baik, sembahyang Ceit Capgo. Canda Loko. Yang ketiga, yang tidak kalah penting juga, yaitu Agiloko, cahaya api. Bapak-bapak pasti bersyukur yang rokok. Oh, ini juga butuh cahaya. Tapi cahaya api. Ibu-ibu juga sama. Di dapur bisa masak, bikin apa. Ya, itu juga cahaya dari api. Termasuk pertemuan kita ini bisa terang begini sebetulnya juga tidak lepas dari sebuah cahaya lampu. Lampu ini kalau diteliti itu sebetulnya juga percikan dari negatif dan positif. Ceret, 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 jadi terang. Jadi saya beberapa hari yang lalu ternyata cahaya sekalipun itu juga ada polanya. Ada polanya. Jadi bukan seperti yang sekarang kita saksikan terang begini, enggak. Tapi ada yaitu polanya. Bahkan ada sebuah penelitian, ya banyak sekali variasi cahaya yang membawa manfaat. Ada cahaya X-ray. Fungsinya untuk apa? Foto, ronsen, cahaya microwave. Itu cahaya juga loh ternyata loh. Untuk manasin roti. Karena kalau di sana pagi-pagi sarapannya itu manasin roti. Jadi umatnya jauh-jauh. Kapianya sore dititipin roti, besok pagi untuk bantai sarapan pagi. Jadi wiharanya dengan rumah umatnya itu 1 jam. Jadi cukup jauh. Cukup jauh. Jadi kalau pagi itu sarapannya roti. Roti. Kadang-kadang kalau telat turun rotinya adem. Nah itulah pengalaman. Jadi api ini juga berguna. Guru Buddha menyampaikan bahwasanya selain 3 api tadi, ya, selain 3 api tadi, selain cahaya matahari, cahaya rembulan, cahaya api, ada yang dikatakan cahaya yang keempat, yaitu cahaya yang terunggul. Apa cahaya yang terunggul ini? Adalah Panya Loko.
Ini dikecilkan sedikit, suaranya kok makin gede. Jadi yang keempat ini adalah cahaya kebijaksanaan. Kita juga butuh 3 cahaya yang awal tadi. Cahaya matahari kita butuh, cahaya rembulan kita juga butuh, cahaya api juga kita butuh. Cahaya kebijaksanaan ini juga kita butuhkan. Kenapa kita mengatakan demikian? Karena dalam kehidupan kita yang kita jalani saat ini, kita ini kadang-kadang ya habis mendengarkan dhamma, muncul cahaya. Habis dengerin dhamma, ibu bapak jadi sabar, ibu bapak jadi ikhlas, ibu bapak jadi semangat. Kenapa? Sudah muncul cahaya kebijaksanaan. Selisih paham tetap tenang. Kenapa? Karena dalam hatinya masih ada cahaya kebijaksanaan. Jadi cahaya kebijaksanaan ini kita butuhkan. Bahkan cahaya kebijaksanaan ini akan menuntun kita hingga akhirnya kita dapat melenyapkan penderitaan. Makanya kita butuh cahaya yang keempat, yaitu cahaya kebijaksanaan. Dari mana munculnya cahaya kebijaksanaan ini? Salah satunya adalah mendengarkan dhamma. Karena mendengarkan dhamma itu mendengar apa yang belum pernah didengar, memperjelas apa yang sudah didengar. Yang ketiga, menghilangkan keraguan-raguan. Yang keempat, meluruskan pandangan yang salah. Dan yang kelima, membuat hati menjadi bahagia. Makanya di waktu-waktu yang ibu bapak miliki, sangat baik sekali. Jika di tengah-tengah waktu kesibukan bapak ibu punya kesempatan untuk mendengarkan dhamma. Supaya apa? Cahaya kebijaksanaannya tetap nyala. Cahaya matahari pagi terbit, sore tenggelam. Cahaya rembulan setelah capgo pelan-pelan menuju ceit, gelap juga. Cahaya api setelah terang juga bisa padam juga. Demikian pula cahaya kebijaksanaan yang kita miliki juga kalau tidak kita rawat, kebijaksanaan kita pun juga bisa padam juga. Hari ini setelah mendengarkan dhamma, Anda ingat kebaikan-kebaikan. Tapi setelah sudah minggu depan tidak datang, minggu depannya tidak datang, minggu depannya tidak datang, alasannya sibuk, tidak punya waktu, alasannya kakinya juga tidak bisa diajak ke wihara. Bante, kalau ke wihara saya tidak kuat. Kenapa? Kakinya tidak bisa. Tidak bisa apa? Tidak bisa dipakai jalan. Terus saya tanya, kalau ke mall masih enggak? Saya tanya gitu. Kalau ke mall masih enggak? Oh, kalau ke mall ya enggak boleh absen. Jadi Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, sangat penting sekali untuk menjaga yaitu kita punya cahaya kebijaksanaan. Karena kalau kita punya cahaya kebijaksanaan, senantiasa diri kita akan bersama dengan kebaikan-kebaikan. Tidak akan melahirkan sebuah penyesalan. Tidak akan pernah melahirkan kekeliruan. Kenapa? Karena Anda sudah berjalan bersama dengan cahaya kebijaksanaan. Kalaupun ada ketidakcocokan, Anda tidak gampang emosi. Kenapa?
Saat itu Anda posisinya sedang terang. Tapi perlu diingat tuh ya. Jadi jangan sampai berpikir, saya sudah dapat cahaya dari Bante. Ini bisa umurnya bisa sampai 6 bulan. Jadi saya nanti cas kembali setelah 6 bulan kemudian. Jangan sampai. Karena dalam kehidupan kita ini kita butuh cahaya kebijaksanaan. Karena dalam kehidupan yang kita jalani ini tidak selalu di jalan yang terang. Listrik PLN pun juga bisa. Listrik PLN pun juga bisa padam. Lampu yang sudah kita nyalakan juga bisa habis. Demikian pula kebijaksanaan yang kita miliki ini jangan tetap di bawah. Karena siapa tahu, karena pekerjaan, karena tekanan, karena beban-beban, membuat daya tahan Anda tidak tahan. Istilah perumpamaan itu listrik. Kalau Anda pasang listrik itu 900 watt di rumah Anda pasang AC 2 PK, kulkas 1, itu pun 2 pintu, lampu. Kalau semua nyala, anjlok. Demikian pula, kadang-kadang saking banyaknya muatan pikiran, kita ini jadi gelap juga loh. Betul enggak? Karena banyak persoalan, urusan dengan pasangan hidup, dengan mertua, dengan orang tua, dengan tetangga, dengan rekan kerja, kecuali dengan bantenya. Ada tekanan-tekanan, kadang-kadang dari tekanan termasuk juga tekanan sosial. Kadang-kadang Anda juga seolah-olah kehilangan arah. Seperti di posisi sedang gelap. Makanya mobil itu ada cahayanya loh. Kenapa mobil Anda dikasih lampu? Kenapa coba? Bukan variasi loh itu loh. Ya, Kohayung mana nih yang jualan ini? Mobil di depan itu ada lampunya. Kadang-kadang lampunya banyak di depan. Terang. Kenapa mobil itu dikasih lampu? Karena mobil itu dipakai tidak hanya di siang hari. Tapi mobil itu juga dipakai di malam hari. Siapa yang berani drive malam tanpa lampu? Siapa yang berani? Oh, Bante sekarang sudah ada GPS-nya. Udah ada GPS-nya pun kalau nggak ada lampunya, ya, bisa dibayangkan. Kalaupun bukan nabrak, kalau malam loh ya, kalau bukan nabrak bakal ditabrak loh. Loh yang gelap, dari belakang tahu-tahu der, ternyata mobil. Habis lampu yang di belakang ini yang sebelahnya itu kan kadang-kadang nyala kan. Tapi kalau malam harus nyala, bukan kadang-kadang ya. Bisa dibayangkan, perjalanan hidup kita ini seperti mobil itu. Kita kadang-kadang ketemu siang, tidak perlu nyalakan lampu. Ini sedang posisi baik-baik saja. Ya, tidak perlu cahaya. Sudah posisinya baik-baik saja. Tapi kan kadang-kadang bukan hanya siang kita jalan. Kadang-kadang jalannya juga malam. Hidup kita juga kadang-kadang begitu. Kadang baik-baik saja. Yang Bante ibaratkan itu seperti siang hari. Lalu sekarang ada aturan juga loh. Sepeda motor siang-siang lampunya itu harus nyala loh. Katanya dari penelitian yang disampaikan, saya tanya, kenapa kok siang dinyalakan? Mengurangi kecelakaan. Dengan adanya lampu itu mengurangi kecelakaan. Itu siang loh. Bayangin kalau malam tidak ada lampunya. Berkendaraan pun perlu lampu. Sama juga dalam kehidupan kita. Makanya Bante berpesan, cahaya kebijaksanaan ini harus tetap dimiliki. Karena kita ini selain ketemu terang, kita juga akan berjumpa dengan situasi yang gelap. Jadi intinya adalah kita butuh cahaya. Kita butuh penerang. Selain kita butuh cahaya matahari, butuh cahaya rembulan, butuh cahaya api, kita tetap butuh yaitu cahaya kebijaksanaan. Kenapa kita kok butuh cahaya? Karena dalam hidup kita ini pilihan Bapak Ibu.
Ada di dalam Anguttara Nikaya, Sutta ke-85, bagian kelompok 4. Ini kelompok 4 juga. Ya, kenapa saya pilihkan kelompok 4? Karena saya pikir 4 itu kakinya kuat. Jadi di dalam Anguttara Nikaya kelompok 4, Sutta ke-85 yang berjudul Tama Sutta, Guru Buddha memberikan pengingatan kepada kita, ternyata dalam hidup ini ada 4 jenis orang. Jenis yang pertama adalah Tama Parayano, dari gelap menuju gelap. Mungkin ditanya Bapak Ibu, kok bisa ya Bante? Kok orang hidup kok dari gelap kok menuju gelap, habis tidak punya lampu? Tidak punya lampu, jadi dari gelap menuju gelap. Namanya Tama Parayano, dari gelap menuju gelap. Apa yang dimaksud dari gelap? Apa yang dimaksud dengan gelap? Gelap yang dimaksud dari gelap ini adalah lahir menjadi manusia di keluarga yang rendah. Artinya ya di keluarga ya yang rendah. Yang rendah itu ya keluarga yang kasar. Selain keluarganya kasar rendah, dia juga memiliki perawaan yang tidak menarik. Jadi perawakannya tidak menarik. Sudah perawakannya tidak menarik juga dikatakan yaitu disable. Ya, matanya tidak bisa melihat dengan jelas. Telinganya juga tidak bisa mendengar dengan jelas. Kakinya juga kurang jelas. Ya. Ini dikatakan gelap. Keluarganya rendah, dirinya sendiri secara fisik juga kondisinya kurang menguntungkan. Ditambah lagi untuk cara memenuhi makanan sulit. Untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan sulit. Ini disebut gelap. Dari gelap. Karena tidak punya cahaya kebijaksanaan, perilakunya jadi gelap. Pikirannya buruk, ucapannya buruk, perilakunya buruk. Karena tidak punya cahaya kebijaksanaan, dari gelap menuju gelap. Menuju gelap itu apa? Menuju alam samsara. Jatuh di alam menyedihkan. Itu yang dimaksud dari gelap menuju gelap. Dari gelap menuju gelap. Jadi kenapa bisa gelap menuju gelap? Ya karena tidak punya cahaya kebijaksanaan. Sudah hidupnya susah, apa-apa susah, perilakunya menyusahkan. Bukan memberi manfaat, tapi malah memberi musibah. Kenapa? Ya karena gelap. Seperti mobil tadi, udah jalannya malam-malam, lampunya mati, diri sendirinya kepelosok, udah gitu merugikan yang lain juga. Dari gelap menuju gelap. Tama Parayano. Ini diingat nih. Jadi jangan sampai ibu bapak salah jalan. Ini tidak bisa kemudian seperti main game. Kalau salah restart gitu, nggak bisa loh. Aduh Bante sudah tua ini, saya banyak salahnya, mau kembali lagi. Susah loh. Makanya ini keberuntungan yang tadi Bante sampaikan, dalam hidup ini kita bertemu Dhamma. Sehingga apa? Kita tetap punya cahaya kebijaksanaan. Jadi jangan sampai dari gelap menuju gelap. Yang kedua, ini orang jenis yang kedua, namanya adalah Tamo Joti Parayano. Tamo Joti Parayano. Dari gelap menuju terang. Nah ini dari gelap menuju terang. Kenapa kok dari gelap menuju terang? Karena dia punya cahaya kebijaksanaan. Mungkin dalam hidup ini dia lahir di keluarga rendah. Mungkin dalam hidup ini secara fisik banyak kekurangannya. Mungkin dalam hidup ini cari makan juga susah. Itu pun juga ikut ngantri pun juga habis.
Saking kekuatan karma buruknya begitu kuatnya. Gelap itu namanya. Gelap. Tapi ada kabar baiknya. Dalam hidup ini dia punya cahaya kebijaksanaan. Meskipun awalnya dia gelap, hidup ini susah. Ya. Hidup ini susah. Apa-apa serba sulit. Tapi dia punya cahaya. Sehingga apa? Dari gelap menuju terang. Menuju terang itu apa? Lahir di alam manusia dengan kondisi yang baik. Atau lahir di alam kebahagiaan. Surga. Jadi posisinya ada di pilihan kita semua nih. Ya. Dari gelap menuju terang. Jadi kalau dalam hidup ini di antara Bapak Ibu mungkin ya dalam kondisi yang serba sulit, apa-apa sulit. Ya lahir di keluarga sulit, besar juga sulit, sekarang juga masih sulit. Tetap harus dimunculkan cahaya kebijaksanaan. Supaya apa? Mengisi pikiran dengan pikiran yang baik. Mengisi ucapan dengan ucapan yang baik, mengisi perilaku dengan perilaku yang baik. Kalau ibu bapak tiga hal ini dimiliki, sebetulnya ibu bapak posisinya sedang cahaya terang. Kenapa kadang-kadang kita berpikir buruk? Kenapa? Sudah tahu itu pikiran yang tidak bermanfaat, kenapa dipikirkan? Aku tidak suka sama dia. Sudah tidak suka dipikirkan. Lucu kan? Udah gitu dibawa kampanye, ngajak-ngajak ke temennya. Tahu enggak dia itu perilakunya buruk begini. Dia itu sudah saya bantu, tapi tahu enggak? Dia itu nyakitin saya. Terus ketemu Bante juga cerita. Bante tahu enggak umat itu? Kenapa? Dia itu sudah saya bantu loh Bante. Tapi Bante, dia itu nyakitin saya. Ketemu Bante saya. Ketemu Bante yang lain, ngomong lagi. Bante. Sudah buruk, tetap disimpan. Namanya posisinya tidak terang. Nih ibu bapak nih, kalau gosiplah yang baik. Ya. Besok hari Minggu ya ke wihara, itu gosip yang baik. Yang ceramah Bante Atadhiro, dia baru pulang dari luar negeri. Ya, bolehlah ngomong gitulah. Boleh. Daripada gosipnya, tahu enggak umat itu udah saya bantu. Udah tahu bantu, enggak tahu balas budi, udah gitu nyakitin hati. Daripada gosip yang bikin sakit hati, itu nanti membuat cahaya Anda jadi gelap. Ini perlu diingat nih. Karena dalam hidup ini ada yang dari gelap menuju gelap. Ada yang dari gelap menuju terang. Makanya posisinya tetap kita butuh cahaya. Cahaya kebijaksanaan. Kalau kita tidak mendekatkan diri, tidak mungkin ada. Jadi yang kedua itu dari gelap menuju terang. Ini agak bagus. Ya, jadi ada usaha. Yang ketiga adalah Joti Tamo Parayano. Dari terang menuju gelap. Dari terang itu apa? Lahir di keluarga yang melimpah. Dalam bahasa terjemahan itu lahir di keluarga makmur. Apa-apa tidak kurang. Apakah di keluarga kesatria? Apakah di keluarga brahmana? Lahir di keluarga yang terhormat. Kemudian, secara penampilan, ya seperti bapak ibu inilah. Good looking lah. Enak dilihat, ya. Enak dilihat, ya. Ini posisinya terang nih, ya. Apa-apa tidak kurang. Ya. Untuk memperoleh makanan tidak sulit. Makanya umat Buddha ini sebetulnya saya umpamakan itu posisinya lagi joti loh. Joti itu artinya terang. Ya, makanya kalau hari Minggu Anda sebetulnya tidak kekurangan makan loh. Datang aja kalau yang sulit makan, datang aja ke wihara hari Minggu. Nanti setelah Bante makan, nanti kan dapat makan juga tuh. Tidak sulit kan? Tidak sulit kan? Kita ini posisinya ini sedang joti. Ya, joti itu artinya terang. Lahir di keluarga yang terhormat. Kita secara indria bagus. Ya, mata bisa melihat dengan jelas. Telinga juga bisa mendengar dengan jelas. Ya.
tubuh juga bisa beraktivitas dengan baik. Ini terang. Apa-apa, ya tidak sulit-sulit amat lah. Ini terang. Tapi jenis yang ketiga ini dari terang menuju gelap. Namanya Joti Tamo Parayano. Kenapa bisa gelap? Ya karena tidak punya cahaya. Tidak punya kebijaksanaan. Sehingga apa? Pikirannya buruk, ucapannya buruk, perilakunya buruk. Ini perlu di warning kepada Bapak Ibu yang sudah terang-terang nih. Jangan sampai cahaya yang baik yang sudah dimiliki, karena tidak dijaga dengan baik, kemudian pikirannya buruk, kebiasaannya buruk, perilakunya buruk, hingga akhirnya menjadi tamu, menjadi gelap. Gelap itu lahir di alam samsara, lahir menyedihkan. Jadi di dalam kehidupan kita ini, kita masih dalam proses perjalanan nih. Ini belum selesai nih. Jadi dalam hidup ini kita belum selesai nih. Karena kita belum tutup usia, belum selesai nih. Setelah kita mengerti ini, ya kita harus berusaha ingat, Dhamma jangan sampai dilupakan. Cahaya kebijaksanaan harus selalu dibawa. Supaya apa? Supaya menjadi jenis yang keempat, yang disebut dengan Joti-Joti Parayano. Dari terang menjadi terang. Jadi jangan sampai ibu bapak, Bante sekarang apa-apa sudah enak kok. Nggak usah ngapain ke wihara. Wihara itu capek. Duduk mesti di bawah. Nggak nyuruh loh ya. Kapan hari saya mau ubah tempatnya ini. Duduk di kursi. Dia bilang, ada umat, rasanya kok hati saya nggak srek ya Bante. Namaskara itu enaknya kepala nyentuh lantai ya Bante. Kalau di kursi saya susah untuk nyentuh lantai. Ya udah, kapan hari ada yang bilang, Bante, kok masih duduk di lantai? Ya soalnya saya mendengar beberapa orang itu yang mengatakan, rasanya kalau mendengarkan saat hari Minggu, ini cerita nih, supaya ibu bapak nanti dikira, Pusdiklat itu kuno, duduk masih di lantai, yang lain aja udah pakai kursi. Ada yang cerita, udah mau tak ganti kursi nih ceritanya ini. Terus bilang, wah Bante rasanya kok kurang srek ya. Namaskara itu 5 titik menyentuh lantai. Dahi, telapak tangan, 2 telapak tangan sama. Jadi 5 titik menyentuh lantai. Namanya namaskara. Lah kalau di kursi, itu cuma 1 titik Bante. Itu pun aja titik tangan dengan titik dahi. 1 Bante. Rasanya kurang loh Bante. Ya udah, saya pertahankan ya sekarang ini. Jadi nanti ibu bapak enggak usah ngomong-ngomong keluar. Pusdiklat itu enggak ada kemajuan. Udah zamannya zaman sekarang apa-apa duduk kursi masih duduk lantai. Ada landasannya 5 titik. Namaskara itu 5 titik menyentuh lantai. Dahi. Jadi nanti dalam namaskara dahinya mesti nyentuh lantai tuh. Bukan cuma ya itu 5 titik menyentuh lantai. Jadi dahi menyentuh, ya telapak tangan, ya kedua telapak tangan menyentuh. Nah, ini juga ada menyentuh. Namanya posisi namakara. Jadi dalam kehidupan kita, yang keempat ini sebetulnya adalah hal yang perlu kita usahakan. Dari terang menuju terang. Jadi kita sudah lahir dengan kondisi yang serba sudah baik, jangan sampai menjadi gelap. Karena sewaktu itu ini bisa berubah nih. Anda kalau tidak menjaga, ini bisa salah loh. Ya, dulu rajin ke wihara. Kalau hari Sabtu minggu pertama rajin ikut meditasi. Ya, sudah gitu, setiap kali ada kelas Dhamma, tidak pernah absen. Meskipun tidak bisa hadir, tetap telinga pasang dengar Dhamma. Setelah COVID berlalu, semua akses pariwisata dibuka. Sudah mulai jarang mendengarkan Dhamma. Wihara sudah jarang diinjak. Kalaupun diinjak itu pun karena ada kesulitan. Terus, karena sudah jarang, maka Bante berpesan nih. Ini ada cerita yang dialami orang, saya tidak nyebut orang. Dulunya dia terang. Karena sudah jarang ke wihara, 4 keburukan mulai dilakukan. 1, salah teman. Karena salah teman,
mulai salah minum. Kalau dulu minum minuman keras itu es batu, dulu, ya itu minuman keras juga, es batu itu juga minuman keras juga. Dulu, ya. Karena sudah jarang mendengarkan dhamma, sekarang sih tetap minum keras juga, tapi yang beneran, yang melemahkan kesadaran. Ini perlu disadari. Dari terang bisa redup karena salah teman. Yang kedua, salah minum. Jadi kalau salah minum nih hati-hati. Tadi minum apa nih? Kalaupun minum minuman keras, Bante berpesan minumlah es batu. Ya, ya. Ini minuman keras juga, es batu. Karena salah teman, salah minum, salah mencari penghidupan. Dulu dia bekerja dengan sungguh-sungguh, sekarang dia sudah mulai iseng-iseng berjudi. Yang semula terang bisa jadi gelap. Judi. Kemudian yang dulu setia mulai tidak setia. Dulu satu untuk selamanya, sekarang satu ada di mana-mana. Kenapa bisa dari terang menjadi gelap? Ya karena teman yang buruk. Karena sudah jarang mendengarkan dhamma. Jarang sekali memunculkan cahaya kebijaksanaan. Yang sudah posisinya terang, bisa jadi buruk. Dan perlu diketahui, kalau sudah gelap jadi terang agak sulit loh. Agak sulit loh. Yang dulu terang, jadi gelap, dimunculkan terang agak sulit loh. Karena ada rasa canggung. Sulit sekali diajarin dhamma, sulit sekali. Sulit sekali. Makanya Bante berpesan, dalam kehidupan ini, kita ini ada 4 pilihan. Mau yang mana? Apakah dari gelap menuju gelap? Apakah dari gelap menuju terang? Apakah dari terang menuju gelap? Atau dari terang menuju terang? Dalam kehidupan ini, cahaya kebijaksanaan itu harus tetap dimunculkan. Karena sewaktu-waktu, cahaya kebijaksanaan pun juga bisa redup. Bisa redup. Makanya kadang-kadang kan ada umat bilang begini, Bante, kalau habis kelas dhamma itu mengerti anicca loh Bante itu. Ya rusak, tidak kekal. Rugi, wajar. Tapi sewaktu-waktu ya, itu agak sulit dilepaskan. Kalau Anda tidak tambah cahaya kebijaksanaan Anda akan terbelit di dalam kegelapan. Karena salah satu cara untuk menghilangkan kegelapan hanya satu. Munculkanlah cahaya. Dengan adanya cahaya, otomatis kegelapan akan hilang. Jadi dalam kehidupan kita ini, kita harus membuat cahaya-cahaya kebijaksanaan. Jadi Bante berpesan, ya sebisa mungkin, minggu depan tetap datang, minggu depan tetap datang, minggu depan tetap datang. Kenapa? Supaya cahaya kebijaksanaan Anda tetap terjaga. Kalaupun tidak datang, minimal dalam 1 minggu itu ada dhamma yang didengarkan. Ada dhamma yang didengarkan. Karena kalau tidak ditambahin, pengetahuan-pengetahuan tidak diingat kembali, apa yang dipelajari bisa lupa. Percayalah dengan saya. Kalau apa yang Anda pelajari tidak diulang-ulang, lupa. Apalagi tidak dipraktekkan lebih-lebih lagi. Saya bisa tes kok. 3 hari kemudian setelah hari ini hari apa nih? Minggu kan? Setelah 3 hari. Hari apa? Rabu. Ingat enggak? Bante ceramah apa? Bante ceramah apa? Bisa padam juga loh. Bisa padam juga. Yang semestinya Anda tahu ingat cahaya, Anda bisa lupa loh. Makanya jangan sampai dalam hidup ini, ya kita kemudian dengan alasan sibuk, alasan ini, jangan sampai. Jangan sampai. Karena dari kita mendengarkan dhamma, kita akan memperoleh pandangan benar. Makanya panya itu mencakup yaitu pandangan benar dan juga pikiran benar. Jadi di dalam kebijaksanaan itu mencakup ada pandangan benar dan ada pikiran benar. Makanya cahaya kebijaksanaan ini akan membuka pandangan Anda.
Dhamma-dhamma yang Anda pelajari ini untuk membuka pandangan Anda. Kalau pandangan Anda terang, maka pikiran Anda pun jadi terang. Jadi secara global, kenapa kita perlu mendengarkan Dhamma? Perlu mendengarkan Dhamma supaya kita punya pandangan benar. Karena pandangan benar itu adalah bagian dari kebijaksanaan. Inilah yang ingin Bante sampaikan. Sudah saya ukur 45 menit. Karena kelamaan membuat Anda jadi tidak terang. Ya. Aduh, kok belum selesai, saya sudah pegel gitu ya. Jadi Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, inilah di pagi ini yang ingin Bante sampaikan. Dalam kehidupan kita ini, kita butuh cahaya. Karena dalam kehidupan kita akan bertemu dengan kegelapan. Dan harapan saya, meskipun dari sekarang posisinya gelap, jadilah menjadi terang. Tamo Joti Parayano. Kalaupun sekarang sudah terang, tetap jagat penerang Anda menjadi Joti-Joti Parayano. Jangan sampai menjadi Tamo-Tamo Parayano. Apalagi menjadi Joti Tamo Parayano. Dari terang menjadi gelap. Semoga apa yang Bante sampaikan bisa terkesan bagi Anda, sehingga Anda bisa mengingat ya, untuk mengisi pikirannya dengan kebaikan, mengisi ucapannya dengan kebaikan, dan mengisi perilaku dengan kebaikan. Makin hari menjadi makin terang.